masuk ke materi yang baru ya. Nah, sebelumnya, tahukah kalian kalau pada tumbuhan itu bagian terkecilnya bisa menghasilkan tumbuhan yang baru loh? Kenapa? Karena ini merupakan kemampuan spesial yang dimiliki oleh tumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena tumbuhan memiliki sifat khusus. Nah, sifat khusus apa yang dimiliki oleh tumbuhan? Kita akan bahas pada video kita kali ini. Judul materi kita adalah struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, sebelumnya pasti kalian masih ingat kalau semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tersusun atas sel. Nah, di bumi ini ada yang uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Nah, kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama, dia dinamakan jaringan. Sekarang kita masuk ke pembagian dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ini tersusun atas beberapa jenis jaringan berdasarkan aktivitas pembelahannya. Di sini tumbuhan dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah jaringan meristem dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Kalau jaringan meristem ini dia merupakan jaringan yang masih aktif membelah. Sementara jaringan dewasa ini sudah tidak aktif membelah. Semuanya akan kita bahas pada video kita kali ini. Kita mulai dari jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini terbagi menjadi dua berdasarkan asalnya. Ada jaringan meristem primer dan ada jaringan meristem sekunder. Anak-anakku bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya berdasarkan dengan letaknya. Jadi jaringan meristem ini terbagi menjadi tiga. Ada meristem apikal, ada interkalar, dan ada jaringan meristem lateral. Nah, selanjutnya pada jaringan dewasa kita akan membahas tentang epidermis. Nah, epidermis ini sendiri merupakan jaringan pelindung pada tumbuhan. Jadi, selain epidermis, pada jaringan dewasa terdapat juga jaringan dasar dan jaringan penyokong. Selain dari epidermis, pada jaringan dewasa ini terdapat juga jaringan dasar atau jaringan penyokong, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Selanjutnya ada juga jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Di sini kita akan membahas tentang xilem dan floem. Pada jaringan pengangkut ini yang kita bahas yaitu xilem dan floem. Mulai dari komponen apa saja yang menyusun xilem dan floem, kemudian mekanisme pengangkutannya serta berkas pengangkutan xilem dan floem. Sekarang kita masuk pada jaringan sekretori. Nah, pada jaringan ini kita akan bahas apa itu sekretori, jenis, serta bentuknya. Dan yang terakhir ada totipotensi serta kultur jaringan. Mulai dari kemampuan tumbuhan untuk berdiferensiasi atau berubah bentuk menjadi bentuk yang lebih spesifik lagi, dan cara memperbanyak tumbuhan melalui kultur jaringan. Penjelasan selanjutnya di next video ya.